A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir di channel Sampul Hitam. Untuk kali ini masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Dendam Arwah Sarah. Cerita ini ditulis oleh Dita Aprilianti. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk kisah kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Para warga bergerombol membawa obor. Langit gelap pekat mengiringi pencarian Jaka malam itu. Jaka! Jaka! Teriak para warga. Ibu dan juga kerabatnya memenuhi pelosok desa. Para warga berpencar menjadi beberapa kelompok. Sebagian pergi ke arah timur dan yang lainnya ke arah utara. Kentongan terus dipukul untuk mempermudah Jaka menemukan kerumunan. Semuanya tampak gelisah. Di tempat lain, "Bu, antar Cika ke WC yuk. Cika kebelet nih," cicit seorang gadis kecil pada ibunya. "Gak bisa ditahan dulu aja. Udah malam banget ini." "Gak bisa, Bu. Cika udah kebelet banget." Gadis itu terus memegangi perutnya yang terasa mulas. "Ya udah, ayo." Mereka pun berjalan menyusuri jalan setapak. Lokasi kamar mandi yang berada di luar rumah membuat mereka harus keluar menembus kegelapan malam untuk sekedar ingin membuang hajat kecil. Saat mereka berjalan dengan hanya menggunakan penerangan seadanya, tiba-tiba Cika yang berada di samping ibunya berteriak histeris. "Ada apa, Cika?" tanya ibunya panik. Tubuh Cika kaku, keringat dingin bercucuran. Tangis yang tertahan bercampur takut membuat ia sulit untuk berkata. Ia lalu mengacungkan jari telunjuknya ke arah jalan menanjak di sebelah mereka. Ibunya sontak berteriak tatkala melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Sosok wanita berambut panjang dengan muka hancur nampak bergelinding di atas aspal jalan. Matanya melotot hampir keluar, menatap ke arah mereka berdua dengan seringai yang menampakkan rentetan gigi taringnya. Ibu dan anak itu pun berlari sekencang mungkin. Tidak dipedulikan lagi rasa mulas yang tadi teramat mengganggu. Sudut pandang Ningsing. "Sarah anakku, kenapa begini, Nak? Ada apa sebenarnya? Kenapa kamu mengganggu semua warga di sini, Nak? Ibu tidak ingin terjadi apa-apa terhadap semua orang." Pagi itu aku yang berniat ke rumah Bu Nani terhenti di sebuah kerumunan warga yang membahas tentang warga yang diteror oleh Sarah. Bukan hanya satu, namun sejak kepergian Sarah, banyak kejadian janggal di desa ini. Aku tak tahu semua itu hanya isu atau benar-benar nyata. Namun, setiap aku menghampiri kerumunan warga yang membahas tentang putriku, semuanya malah bungkam. Tak ada lagi yang bicara. Aku hanya bisa pasrah dengan apa yang sudah terjadi. "Jika memang kamu gentayangan, kenapa kamu tidak temui ibu, Nak?" Di tempat lain, Bagas mengempaskan tubuhnya ke atas kasur. Pencariannya seharian ini tak membuahkan hasil. Bahkan hingga para warga ikut turun tangan pun, Jaka tetap tak ditemukan. Bagas menatap langit-langit kamarnya yang terlihat usang. Perlahan pandangannya mulai meredup. "Ah, hentikan Sarah.
Hentikan! Teriak Jaka memilukan sambil terus memeluk tubuhnya sendiri yang kini berbalut baju compang-camping dengan luka dan darah di mana-mana. Sini dong, Mas. Arwah Sarah terus mendekati Jaka dengan sebilah pisau daging di tangannya. Pergi! Pergi! Jaka semakin kalap. Sek. Kepala pria itu tertebas dan menggelinding di atas kabin putih dengan darah yang mengalir deras. Giliran kamu, pria bodoh. Sarah mendekat ke arah Bagas dengan pisau yang masih berlumuran darah. Tidak! Bagas terbangun. Sejak kematian Sarah, hidupnya semakin tidak tenang. Ia terus dihantui di setiap saat. Bahkan saat tidur pun ia terus diganggu di alam bawah sadarnya. Bagas menghela napas lega. Namun pikirannya kembali terulang ke dalam mimpi tadi. Apa benar Jaka disembunyikan oleh Sarah? Pikiran Bagas menjadi kalut. Permainan Sarah sungguh membuatnya hampir gila. Giliranmu. Apa maksudnya? Bagas bergumam. Ia gegas menyambar gawainya yang berada di sampingnya, mencari nama kontak sahabat-sahabatnya untuk dikabari. Kita ketemu sekarang. Ada yang mau gue bicarain, ujar Bagas menuju seberang telepon. Tanpa menunggu jawaban, ia langsung memutuskan panggilan secara sepihak. Dadanya masih berdebar kencang. Dia yakin Sarah masih ada di sini. Dengan cepat ia menyambar kunci motornya di atas meja, lalu bergegas pergi menemui teman-temannya. Dengan rasa was-was ia melajukan motornya melewati jalan gelap. Waktu menunjukkan pukul 11 malam. Mau tidak mau ia harus pergi menemui mereka. Saat ia melewati rumah kosong yang berada di perkebunan tempat Bobby dihantui pertama kali oleh Sarah, ia melihat sebuah motor terparkir di depan rumah itu. Ia memicingkan matanya, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Astaga, itu kan motor si Jaka. Gue harus kasih tahu yang lain. Bagas membuka aplikasi hijaunya, mengetik pesan pada Rocky. Bro, gue udah nemuin motornya si Jaka. Dan kayaknya dia di sana. Gue Sherlock tempatnya sekarang. Setelah selesai mengabari temannya, Bagas memberanikan diri masuk ke dalam pekarangan rumah itu. Berbekalkan nekat, ia melangkah pelan, berhenti di hadapan motor yang diduga milik Jaka itu. Dia menyekat dedaunan yang menutupi motor yang tampak kumuh itu. Pekarangan rumah yang dipenuhi tanaman-tanaman menjalar yang rimbun. Dedaunan kering yang berserakan di mana-mana, menambah kesan horor di sana. Kumuh, pengap. Semua itu ia rasakan saat baru saja ia memasuki rumah itu. Bagas menelusuri setiap sudut rumah kosong itu. Rumah yang sudah kosong belasan tahun itu tampak sudah sangat usang. Beberapa bagian rumah yang terbuat dari kayu sudah keropos dimakan rayap. Kumuh, bau. Bagas menutupi hidungnya. Bau menyengat membuat perutnya mual. Saat ia sampai di depan sebuah kamar berukuran cukup besar, ia terkejut melihat pemandangan yang ia saksikan. Ini kan tempat yang ada di dalam mimpi gue tadi. Gumam Bagas was-was. Ia semakin masuk ke dalam ruangan yang berantakan itu. Dan tanpa disengaja, kakinya tersandung sebuah benda hingga membuatnya terjerembab. Hidungnya mengeluarkan darah karena terbentur serpihan kayu di depan sana. Saat ia mulai sadar,
Betapa kagetnya ia tatkala melihat tubuh tanpa kepala berada tepat di depannya. Amis darah membuat perutnya seperti diaduk-aduk. Ia muntah dengan keras. Baru saja selesai mengeluarkan isi perutnya, ia terlonjak melihat sebuah kepala di samping kakinya. Dan yang membuat ia sangat syok, ternyata kepala itu milik temannya, Jaka. Bagas berteriak kencang, lalu berlari mencoba menyelamatkan diri. Namun dihadang oleh Sarah yang rupanya sudah dari tadi menyaksikan dirinya yang ketakutan setengah mati. "Mau kemana kamu?" Sarah berhenti tepat di depan Bagas. Bagas semakin kalap. Ia menghindar ke arah lain, namun Sarah selalu berhasil mengejarnya. Bagas bersembunyi di sebuah ruangan yang disinyalir adalah dapur itu. Tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba meminta bantuan. Namun sial, HP-nya mati. Ia semakin kehabisan akal. Bagas menangis merutuki kebodohannya. Andai saja ia tidak masuk sendirian ke sana, hal gila ini tak akan pernah terjadi. Bagas duduk memeluk kakinya di kolong meja makan, tanpa seonggok kaki pucat melayang di hadapannya. "Bang, kamu di mana?" "Sini dong temenin Sarah." Bagas semakin ketakutan, ditambah suara hujan yang membuat suasana semakin mencekam. Tak lama setelah itu, suasana menjadi hening. Hanya rintik hujan yang terdengar mendayu. Bagas merasa sedikit mempunyai harapan. Namun baru saja ia hendak keluar, tiba-tiba Sarah muncul di hadapannya. Bagas tersentak. Ia langsung pingsan saat itu juga. "Bagas, lo di mana?" seru Bima dari arah depan. Ia datang bersama Bobby dan Rocky, juga beberapa warga di sana. Semuanya berpencar. "Ya ampun Jaka." Bima langsung muntah melihat jasad temannya yang sangat mengenaskan. Begitu juga para warga di sana. Mereka dengan terpaksa menggotong tubuh Jaka yang tak lagi utuh itu untuk dibawa ke rumahnya. Di sisi lain, Bobby mencoba kuat melawan depresinya. Ia mendengar teriakan Rocky dari arah dapur yang memanggilnya. Bobby berlari menghampiri Rocky yang sedang menyeret tubuh Bagas dari kolong meja. "Bob, bantu gue bawa nih anak." Mereka pun membawa Bagas yang tak sadarkan diri itu. Singkat cerita, jasad Jaka pun sampai di rumah duka. Bu Nani berteriak histeris melihat kondisi anak sematawayangnya yang mati mengenaskan. Beberapa kali ia pingsan. Jasad Jaka diurus oleh para warga. Ningsing datang dengan tergesa-gesa, diikuti Roni dan Pak Karto dari belakang. Bu Ningsing langsung memeluk Bu Nani yang terus meraung histeris. Ia tak menyangka jika anaknya akan pergi dengan cara tragis ini. "Yang sabar ya Bu, ini sudah takdir yang maha kuasa." Siapa yang tega berbuat setega ini sama anak saya, Bu? Apa salah Jaka?" Suara Nani gemetar. Ia syok hebat dengan kejadian ini. "Nenek, itu ada Mama." Dek. Dimas menunjuk ke arah pintu kamar Jaka sembari tersenyum. Semua orang tersentak dengan ucapan Dimas. Kini Dimas menjadi pusat perhatian semua para pelayat yang datang untuk berbelasungkawa. Bisik-bisik orang terdengar riuh. Ningsing hanya terdiam. Begitupun Nani.
Apa ini ulahmu, nak? Tapi kenapa? Batin Ningsing tak percaya. Nani pun yang tadinya menangis jadi terdiam. Tampak ia sedang berpikir keras, mencerna apa yang tadi diucapkan bocah kecil di depannya itu. Setelah selesai dimandikan, jenazah Jaka dikafani. Warga sedikit kesulitan membungkus jasad Jaka yang tak lagi utuh itu. Tubuhnya dipenuhi luka memar dan luka luar. Dia seperti habis disiksa habis-habisan. Bu, kayaknya kita harus lapor polisi deh. Jaka meninggal dengan cara yang tidak wajar. Sekujur tubuhnya dipenuhi luka. Belum lagi, itu maaf sebelumnya. Kepalanya. Saya yakin ini ulah seseorang. Pelakunya harus dihukum demi mendapat keadilan untuk nak Jaka. Usul Pak RT pada Bu Nani yang hendak bersiap menyolatkan putranya. Bu Nani tanpa berpikir sejenak. Pikirannya kembali ke ucapan Dimas tadi. Ia takut jika putranya terlibat dalam kasus pelecehan Sarah. Iya Pak, nanti saya pikirkan, ujar Nani dengan suara parau. Apa Jaka benar terlibat dalam pelecehan Sarah? Apa mungkin ini ulah Sarah untuk balas dendam? Ya Allah, nak, ada apa ini? Nani terus membatin. Sementara itu, di rumah sakit, tampak Bagas yang sedang terbaring lemah di atas berangka rumah sakit. Bima dan Bobby berada di samping Bagas. Sedangkan Rocky berada di kediaman Jaka untuk sekedar membantu apa yang perlu dibantu. Bagas yang masih belum sadarkan diri. Wajahnya pucat pasi. Bob, lo udah kabari bokapnya nih bocah? Tanya Bima sambil melirik ke arah Bobby. Udah Bim, katanya mereka lagi di perjalanan. Sebentar lagi sampai kali, timpalnya. Oh, Bagas, ya ampun nak, kamu kenapa? Tampak ibunda Bagas berhambur menghampiri putranya yang tak sadarkan diri. Air matanya tumpah. Ayahnya pun tampak khawatir. Om, Tante, kita pamit dulu ya. Mau ke rumahnya Jaka dulu. Pamit Bima ramah. Ya udah iya. Makasih ya nak. Udah tolongin anak tante. Jawab ibunya Bagas seraya menyeka air matanya. Iya sama-sama tante. Kalau gitu kita permisi dulu ya tante. Om, mari. Bimo dan Bobby pun lepas tanggung jawab setelah kedatangan orang tua Bagas. Tugas mereka selanjutnya adalah ke rumah Jaka. Mereka pun menggunakan kendaraan masing-masing. Bimo dan Bobby termasuk orang berada, namun mereka tak memperdulikan dari kelas mana teman-temannya. Namun, sikap semena-mena mereka sangat meresahkan warga. Sesampainya di sana, mereka langsung masuk ke dalam rumah. Semua orang memandang mereka dengan sesekali berbisik. Shh, lo sadar gak sih? Kalau orang-orang pada liatin kita. Mana pakai bisik-bisik segala lagi. Tugas Bobby setengah berbisik. Iya Bob, aneh. Mereka pun menghampiri Bu Nani dan bersalaman untuk sekedar berbelasungkawa. Hati mereka pun sama hancurnya seperti keluarga terkait. Pasalnya, mereka sudah bersama sejak mereka masih duduk di sekolah menengah pertama. Hingga saat ini teman seangkatannya banyak yang sudah menjadi sarjana. Namun hanya mereka yang masih tak tahu arah. Mereka pun bergantian menyolati Jaka. Setelah selesai,
jenazah Jaka diantar ke tempat peristirahatan terakhirnya. Langkah demi langkah diiringi tangis para kerabat dekat Jaka. Robi, Rocky, dan Bima ikut menggotong keranda yang membawa jenazah Jaka. Liang lahat telah siap sedari tadi. Jenazah pun diturunkan, diazankan, lalu ditimbun kembali dengan tanah. Setelah acara pemakaman selesai, satu persatu para pelayat pun pergi meninggalkan tempat pemakaman. Tersisa Bu Nani dan Ningsing di sana. Sudah Bu, ikhlaskan kepergian Nak Jaka. Ini sudah kehendak yang maha kuasa. Mungkin ini jalan yang terbaik untuknya yang telah dipilih Allah. Ningsing merangkul Nani yang masih tersendu-sendu. Mereka pun pergi meninggalkan pemakaman. Singkat cerita, hari menunjukkan pukul 9 malam. Bagas yang baru saja siuman langsung mengamuk detik itu juga. Ah, aku di mana? Pergi, pergi. Maafkan aku Sarah. Jangan ganggu aku. Bagas terus berteriak kesetanan. Orang tuanya sampai kewalahan menangani tubuh Bagas yang terus meronta-ronta. Tak lama, dokter beserta para perawat lainnya pun datang untuk menangani Bagas. Dokter menyuntikkan obat bius di tangan kirinya. Bagas melemah. Ia pun kembali pingsan. Ibu Bagas pun kembali histeris melihat keadaan putranya yang begitu memprihatinkan. Sarah, mengapa Bagas mengucapkan nama itu? Siapa dia? Ayahnya pun mulai mencerna ucapan putranya. Mengapa dia menyebut nama Sarah? Siapa Sarah sebenarnya? Batin ayahanda Bagas dengan hati was-was. Ayah Bagas pun berniat mencari tahu penyebab putranya jadi seperti ini. Pak Bondan, ia terkenal dengan lahan perkebunannya yang berhektar-hektar. Ia selalu dijuluki nama Juragan. Juragan Bondan adalah pemilik lahan yang digarap oleh Roni. Bondan memacu mobilnya menuju kampungnya, mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat di perjalanan, dia bertemu dengan Bu Nani. Ibu dari Jaka teman anaknya sedang berjalan. Nani masuk ke pekarangan rumah. Bondan pun menghentikan kendaraannya. Ia turun dari mobil, berjalan menyusul Nani. Bu Nani, seru Bondan setengah berlari. Nani yang hendak masuk terpaksa menghentikan langkahnya. Juragan, ada apa panggil saya? Tanya Nani heran. Pasalnya, Bondan jarang sekali berkomunikasi dengan para warga lainnya jika tidak terlalu penting. Ada yang mau saya bicarakan. Oh, mari, silakan masuk. Keduanya pun duduk di sofa ruang tamu. Nani berjalan ke dapur untuk sekedar mengambil minum. Melihat wajah Bondan yang gelisah, Nani semakin penasaran. Gini, kedatangan saya ke sini untuk menanyakan orang yang bernama Sarah. Tanya Bondan tanpa babi bu. Nani sedikit terperanjat mendengar nama yang diucapkan Bondan barusan. Sarah. Bapak mau ngapain cari Sarah? Nani tergagap menjawab pertanyaan Bondan. Bagas ditemukan bersama jasad Jaka dalam keadaan tak sadarkan diri. Sepertinya dia syok berat. Tadi saja, saat dia baru siuman, dia ngamuk menyebut nama Sarah. Setauku, Sarah itu anaknya Ningsing, istrinya Pak Karto kan? Jelas Bondan panjang lebar. Iya Juragan,
Sarah putrinya Mbak Ningsing. Dia meninggal dengan cara yang tidak wajar beberapa minggu ke belakang. Tutur Nani dengan wajah datar. Bondan sedikit tercengang dengan jawaban Nani. Jika dia sudah meninggal, lalu apa hubungannya dengan anak saya? Bondan semakin penasaran. Nani terdiam sejenak. Ia menarik nafas dalam, lalu menghembuskannya pelan. Itu karena anak juragan menjadi salah satu penyebab kematian Sarah. Jawab Nani seraya menundukkan kepalanya. Apa? Tidak mungkin. Apa maksudmu? Bondan tak percaya dengan apa yang Nani ucapkan, sehingga emosinya sedikit terpancing. Namun Nani hanya tersenyum kecut. Memang begitu kenyataannya. Anak saya, Jaka, dia mengalami hal yang sama sebelumnya dengan yang Bagas alami. Hingga setelah itu Jaka hilang, lalu ditemukan dalam keadaan sudah tak bernyawa. Keadaannya pun sungguh tak lazim. Badannya penuh memar dan luka. Dan Nani menjeda ucapannya, menahan sesak di dadanya kala mengingat tragedi yang menimpa putranya. Dan apa, Bu? Bondan semakin tak sabar ingin mendapat jawaban dari semua pertanyaan yang berseliweran di otaknya. Kepala Jaka terpisah dari badannya. Tangis Nani Luruh tak terbendung lagi. Bondan terkejut. Hatinya menjadi semakin was-was dan rasa takut. Tapi kenapa, Bu? Apa yang mereka lakukan sebenarnya? Nani menghentikan tangisnya. Ekspresinya berubah dingin. Dia menengok situasi. Takutnya ada orang yang mendengar percakapan mereka. Itu pasti akan berakibat fatal. Mereka, Bagas, Jaka, dan teman-temannya memperkosa Sarah secara bergantian. Hingga Sarah hamil, lalu memilih gantung diri. Bondan semakin terkejut mendengar semua penuturan Nani. Tidak mungkin. Bagas tidak mungkin melakukan hal itu. Bondan masih menyangkal kesalahan putranya. Tapi itu kenyataannya. Anak juragan juga terlibat dalam kasus itu. Nani bersikeras meyakinkan Bondan jika Bagas memang terlibat. Apa kamu punya buktinya? Tanya Bondan menantang. Nani tersenyum miring. Aku memang tidak punya bukti. Tapi lihat saja nanti. Sarah akan menghabisi orang yang telah melecehkannya satu persatu. Bondan merasa hilang akal mendengar ucapan Nani yang terus-menerus menyalahkan putranya. Tidak adil, bukan? Jika hanya Jaka yang menebus dosa sedangkan yang melakukan dosa itu bukan hanya dia. Nani semakin memanas. Ia terus melontarkan kata-kata yang membuat Bondan semakin gelisah. Saya harap kamu bisa tutup mulut tentang hal ini. Saya tidak mau nama baik keluarga saya tercoreng karena hal yang belum tentu benar ini. Ancam Bondan lalu pergi meninggalkan rumah Nani tanpa permisi. Nani tersenyum kecut. Aku harap kau berbuat adil, Sarah. Aku tidak rela jika hanya Jaka yang kau seret. Nani bergumam lirih. Angin pun berhembus teratur. Nani menghirup udara sambil menutup matanya. Cerita pun bersambung. Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya
agar bisa mendengarkan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.